mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dari peninggalan Ustaz Prabu. Oh iya, itu udah boleh masuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Asatidz, para ustaz yang kami ustazah yang kami muliakan, teman-teman santri sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini, hingga hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam ketaatan selalu, amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curah kepada baginda alam Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan kita mudah-mudahan selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat, amin. Baik teman-teman, suaranya ada ya teman-teman di Paru? Tolong, tak khawatir suaranya ini hilang. Kemudian di peninggalan di Ahwat juga mungkin bisa cek atau gimana untuk memastikan suaranya, khawatir kurang jelas. Baru jelas. Ada Ustaz? Ya, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ya. Yang lain? Ada ya? Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sekarang atau hari ini kita kembali ke kajian Senin lalu, yaitu Tibyan. Kitab Tibyan. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu suaranya ya. Yang lain bisa di-mute karena masuk ke sini, mohon maaf suaranya. Oke, hari ini kajian kita adalah tentang akhlak juga. Kitabnya Tibyan, kemarin pertemuan Senin lalu sudah masuk di halaman 18 ya. Mukadimahnya belum selesai. Kita habiskan dulu mukadimah, baru nanti masuk ke materi sedikit. Bismillah, kita Fatihah dulu untuk mu'alifnya. Al-Fatihah ila mu'alifnya kita bismillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang jam 8.07. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Langsung buka di halaman 18 di pertengahan ya. Amma ba'du, adapun setelahnya, setelah yang sebelumnya itu, kalimat-kalimat sebelumnya, hamdalah, sholawat, dan seterusnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala manna, menganugerahkan Allah ala hadhil ummati, atas umat ini, zadahallahu ta'ala syarafan, dengan menambahkan siapa Allah hak kepada umat, syarafan, akan kemuliaan. Dengan apa? Bidini, dengan agama. Jadi agama itu merupakan kemuliaan buat apa? Umat ini, umat Nabi Muhammad. Alladzi irtadahu, yang irtadahu, meridhai Allahu akan agama din. Ai dinil Islam, yakni agama Islam. Al-Quran langsung yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Kalau ada pernyataan semua agama sama, itu beda. Gak ada semua agama sama. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, iya. Tapi gak semua agama sama. Pasti semua agama mengajarkan umatnya untuk berlaku baik, gitu ya, dermawan dan seterusnya. Tapi tidak semua agama lantas sama, gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat semua agama sama.
hanya caranya aja yang berbeda. Nanti usulnya atau nanti nyampainya tetap ke Allah juga. Hati-hati dengan kalimat ini. Ini biasa kalimat yang sering dilontarkan para liberalis, orang-orang yang pemikirannya ya begitu deh ya. Hati-hati. Jadi kita tetap berpegang bahwa inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Kalau mau selamat maka Islam. Itu ya. Wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairul anam, dan dengan mengutusnya Allah ilaiha kepada umat siapa? Muhammad, akan Muhammad. Jadi Allah mengutus Muhammad sebagai utusan khairul anam, yang beliau itu sebaik-baik anam makhluk. Alaihi, yang atas Nabi, minhu dari Allah, afdhalas sholawati, sebaik-baik sholawat. Sholawat itu biasanya diartikan rahmat ya. Wal barakati, dan keberkahan, wassalami, dan keselamatan. Wa akramaha, dan memuliakan Allah akan umat kitabihi, dengan kitabnya Allah. Apa maksudnya? Al-Quran, yakni afdhalul kalam, sebaik-baik ucapan, omongan. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala, dan mengumpulkan fihi pada kitab siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, jami'a ma yuhtaju ilaihi, segala perkara atau seluruh perkara yang dibutuhkan ilaihi pada ma, min akhbaril awwalin, daripada khabar-khabar orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang kemudian. Nah, khabar-khabar kemudian, Al-Quran menjelaskan tentang Samud, kaum Ad, segala macam, itu khabar terdahulu, biar jadi ibrah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan dari sebagian kisah Rasul untuk menguatkan hati Nabi. Karena Nabi pun dalam berdakwah sama punya sifat basyariah juga. Sedih ada juga gitu ya. Mungkin gundah juga ada, tapi nggak putus asa. Nah, sama kita juga begitu. Kadang diceritakan sesuatu orang-orang soleh terdahulu itu memotivasi kita. Makanya belajar sirah itu penting karena untuk memotivasi kita. Biar bagaimana si Rasulullah, bagaimana sahabat, bagaimana para aulia gitu. Itu jadi contoh untuk kita dalam menuntut ilmu. Nah tadi. Nah, jadi Al-Quran mendatangkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalamnya. Wal akhirin, jadi cerita orang yang akan datang juga kan. Ulibatir Rum, itu apa namanya? Kalahnya bangsa Romawi itu Al-Quran turun sebelum terjadi kejadiannya. Tapi ternyata kan betul, setelah itu Romawi kalah. Jadi apa namanya? Al-Quran menjelaskan sesuatu yang terdahulu. Kemudian juga menjelaskan sesuatu yang bakal terjadi. Yang orang-orang terdepan nanti belakangan bagaimana kondisinya. Wal mawa'idi, dan nasihat-nasihat. Wal amsal, contoh-contoh perumpamaan, masal ladin, sebanyak. Wal adab, akhlak, wadurubil ahkam, dan kepastian hukum. Jadi hukum dalam Al-Quran banyak ya tentu kan? Karena dasar agama kita pegangannya ya Al-Quran, kemudian Sunnah, pasti ada hukum dalamnya. Wal hujaj, dan hujah al-qat'iyah, yang kuat, al-zahirah, yang nampak, al-zahirat, yang nampak, fidilalati ya, dalam menunjukkan ala wahdaniyatihi, kepada wahdaniyatnya Allah, atas wahdaniyatnya, sifat esahnya Allah. Waghairi dzalika, dan selainnya, waghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu, dengan perkara ja'at yang datang bihi dengan ma, rusuluhu, siapa? Rasulnya Allah, utusan-utusan Allah. Salawatullah wassalamu, segala salawat Allah wassalamu, dan salam Allah alaihi, atas Rasul. Ini ada yang hilang ya? Siapa? Saya Bang Arif siapa? Bang Arif. Kenapa? Saya kepala. Kenapa? Belum makan? Tahu tadi. Ad-damighati liyahdil ilhadi wa dulali at-taghab, dan mengalahkan
yakni mengalahkan li ahdil ilhadi bagi ahli-ahli ingkar, wal dulali sesat atau yang jahil. Wa dha'afal ajra, dan Allah melipat gandakan al ajra akan pahala fi tilawati dalam membaca Al-Qur'an. Gimana kita tarif Quran itu apa? Pengertian Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi, gitu ya, mulai perantara malaikat Jibril turun dengan cara berangsur-angsur, kemudian yang al-muta'abbad bitilawah, yang nilai ibadah dengan membacanya. Wa dha'afal ajra fi tilawati. Wa amara bil i'tina'i bihi wal i'dhami, dan Allah memerintahkan bil i'tina'i dengan memperhatikan bihi dengan Al-Qur'an, wal i'dhami dan memuliakan, mengamalkan caranya, mematuhi apa isinya, kandungannya. Wa mulazamatil adab, dan melazimkan, mengharuskan adab akhlak ma'hu beserta Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh, kita sering ingatkan, nggak boleh bawa Al-Qur'an. Insya Allah ya, kalau kita mau ngafalnya lancar cepat, jangan bawa Al-Quran kayak bawa tempe dari pasar. Kalau tempe kita bawa tenteng begini, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Al-Quran nggak boleh kita bawa begini. Pergi ngafal, misalnya jalan-jalan dari bawah ke atas, misalnya ke lantai 2, begini bawahnya. Nah, ini kayak bawa tempe, itu kayak bawa bangkai tikus, misalnya gitu. Kayak bangkai tikus kita harus bawanya begini, jijik gitu, seolah-olah. Jangan sampai bawa Quran begitu. Bawa Quran bisa dengan begini. Ya muliakan bagaimana caranya. Jangan ditenteng-tenteng. Lama nanti ngafalnya karena adabnya kurang sama Al-Quran. Wabatil wus'i, dan mencurahkan tenaga bil ihtirami dalam memuliakan Al-Quran. Betul-betul maksudnya, betul-betul mencurahkan. Fokus untuk memuliakan Al-Quran. Sakit perut ya, Bang Ayub sakit kepala, saya sakit perut. Waqad sannafa fi fadli tilawati, dan sungguh telah mengarang fi fadli tilawati dalam hal keutamaan membaca Al-Quran, jama'atun siapa kelompok ulama, minal amasil, jama'atun siapa kelompok orang-orang, minal amasil daripada orang yang menggunakan anugerah akalnya, wal a'lam, dan para alim, para ulama. Jadi banyak karangan sebenarnya, intinya begitu kata Imam Nawawi tentang fadilah tilawah ini, tentang Al-Quran. Kutuban, akan beberapa kitab-kitab ma'rufatan yang dikenal, inda ulil nuha, di sisi orang yang memiliki akal, wal ahlami, dan santun. Lakin akan tetapi do'afatil himamu, lemah siapa imam, orang-orang yang belajar semangat an hifdhiha, daripada menghafalnya. Jadi banyak karangan kitab tapi susah dihafal gitu maksudnya. Susah dihafal mungkin karena terlalu luas, jadi susah dihafal. Bal an mutola'atiha, bahkan atau jangankan dihafal, di mutola'ahnya juga susah, nelaahnya susah. Fasara, maka jadi kitab-kitab tersebut la yantafi'u biha, tidak mendapatkan atau tidak bisa mengambil manfaat biha dengan kutub, illa afrodun, kecuali sedikit, min ulil afham, daripada orang-orang yang ahli faham, yang memiliki kepahaman yang bagus. Jadi banyak kitab dikarang tapi kurang manfaatnya karena sulit mungkin dipahaminya atau sulit dihafalnya. Ara'aitu ahla baladina Dimashq, dan aku melihat ahli balad kami di Damaskus ya, kemarin itu Suriah ibu kotanya. Hamahullahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira baladil Islam, yang mudah-mudahan Allah menjaga akan balad ini Damaskus, wa sanaha, dan Allah memelihara Damaskus, wa sa'ira baladil Islam, dan seluruh negeri-negeri orang Islam. Itu Imam Nawawi. Muksirina, orang-orang yang memperbanyak, minal i'tina'i, daripada memperhatikan tilawatil Qur'ani, bacaan Al-Quran Al-Aziz. Ta'alluman wa ta'liman, baik belajar ataupun mengajar. Jadi banyak di kota Damaskus itu orang yang belajar Al-Quran.
wa ardon dan membahas Al-Quran, wa dirasatan dan mengkaji Al-Quran fi jama'atin wa furoda, kelompok-kelompok ataupun sendiri-sendiri. Banyak jama'atin itu kelompok, jamaah, furoda yang masing-masing. Mujtahidina yang mereka sungguh-sungguh fi dzalika dalam mutola'ah itu, belajar Al-Quran bil layali wal ayam, baik di waktu siang ataupun malam. Siangnya ngapal, baca terus, ulang murojaah, malamnya juga begitu. Ya. Seorang orang soleh itu siang baca Quran juga, terus puasa juga, malamnya orang tidur dia bangun malam ngafal. Ngafal itu enak jam 2:30 itu enak banget ngafal, karena sepi, gak berisik, suasananya kita sama Quran kita aja. Itu enak banget kalau bangun jam segitu ngafal. Ini bangun juga sih, bangun, tapi kamar mandi doang. Ya kan dikisahkan juga di kitab ini nanti di depan bahwa para ulama itu ada khatam berapa kali semalam itu di sholat, pokoknya banyak kan, ada sampai 4 kali khatam semalam. Mana itu? Allah yang panjangkan waktunya. Kita jangan main logika, apa-apa logika, nggak mungkin lah semalam 4 kali khatam. Allah yang kasih panjang waktunya, ya mungkin. Ya. Nggak mungkin ulang setengah Quran sehari, mungkin. Karena Allah yang kasih waktunya panjang. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang waktu itu 24 jam. Cuman kerasanya sekarang tuh kayak sempit waktu. Iya kan ya? Oh cepet banget udah Senin lagi aja nah gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, sama aja 24 jam. Tapi orang-orang terdahulu karangan kitabnya banyak, hafalan Qurannya juga bagus, hadis apa dihafal semua. Nah, kita waktu dikasih sama, makannya juga sama nasi. Kalau kita 3 kali, belum tentu ulama terdahulu 3 kali, mungkin bisa sekali, atau banyaknya puasa. Kita 3 kali, belum jajannya kan, jajan pop ice, jajan apa lagi, roti apa, giliran diminta ngapal, ngantuk, malas. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan. Apa? Zadahumullahu hirsan alaih. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada mereka hirsan, kegemaran, semangat alaih atas Al-Quran, wa ala jami'an wa ta'at, dan atas seluruh macam-macam ketaatan. Muridina wajah Allah, mereka menghendaki semata-mata wajah Allah. Jadi karena Allah belajarnya, dil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi niatin datang ke pesantren, hati-hati dengan niat. Dulu di awal mungkin insya Allah kita udah niat dari pesantren, bismillah, tawakkaltu ala Allah, niat karena Allah, hafal Quran. Datang ke pesantren, lihat dunia, nah, akhirnya berubah niat. Jangan kita berubah apa, dilurusin lagi niatnya, niat karena Allah gitu. Pada anidalika, maka meminta atau mengajak, apa ya artinya enak. Pada ani maka meminta kepadaku dalika, melihat kondisi yang demikian. Di atas itu ada banyak kitab karangan tapi sulit dipahami gitu. Ila jam'i mukhtasarin, untuk mengarang kitab mukhtasar fi adabi hamalatihi, dalam akhlak adab berinteraksi dengan Al-Quran, wa usafi hafadzatihi, dan sifat-sifat menghafal atau penghafal Al-Quran, wa talabatihi, dan haji murid penuntut ilmu Al-Quran. Faqad aujaballah, maka sungguh Allah telah mewajibkan an-nasihah, saling menasihati ya, kebaikan. Di kitabihi, untuk kitabnya. Kalau lagi ada teman yang malas ya nasihati. Ayo ngaji yuk bareng yuk, yang ulang bareng yuk, saling sifat. Yuk soal yuk. Jangan yang semangat lihat teman malas ikutan malas, pasti ada juga malas, sare juga ikutan. Yang begitu. Kebalik, harusnya yang lagi malas dimotivasi. Nah itu yang dimotivasi itu harusnya bersyukur punya teman begitu, bukan sok lu, jangan begitu. Ayo
sedikit-sedikit. Karena beda-beda pasti. Ada yang memang betul-betul rajin, ada yang memang mungkin masih belum begitu. Kemudian nasihati, dan diantara nasihat lahu bagi kita bayanu adabi hamalati wa tullabi, yaitu menjelaskan adab-adab hamalah, para penghafal Al-Quran, wa tullabihi, dan para penuntut ilmunya Al-Quran. Warsyaduhum, dan menunjukkan mereka ilaiha, kepada bayan nasihat. Wa tanbihum, dan mengingatkan mereka alaiha, kepada nasihat juga. Ujiru fihil ikhtisar, dan aku mengusahakan ketika Nawawi fi pada kitab al-ikhtisar seringkas mungkin. Hadirut tatwil, dan aku menghindari tatwil kepanjangan membahas kitabnya. Yaitu berarti kitab kecil istilahnya, kitab singkat sekali, singkatnya segini lah ya. Singkatnya segini, Pak, itu juga singkat juga sebenarnya. Kalau buat kita orang awam ya. Ada nama kitab Aqidatul Awam. Akidah buat orang awam, ada nama kitab itu. Isinya akidah, tapi isinya nggak ada awam-awamnya. Buat ulama memang awam mungkin, tapi buat kita pelajar tadi itu nggak awam. Tapi kalau untuk ya lebih mubtadi lagi, beginner lagi, itu lebih sulit. Jadi isinya sulit, Aqidatul Awam, tapi sulit ternyata isinya. Kadang menurut ulama standarnya beda. Mungkin buat ulama awam, dalam arti ini juga buat orang awam, padahal sulit juga untuk memahami. Karena kitanya yang mungkin pemahamannya masih jauh. Mana tadi? Ini lagi cerita mukadimah masih ya. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafi, dan aku meringkas fi kulli babin, dalam setiap babnya, ala tarafin, atas satu aspek, min atrafi, daripada aspek-aspeknya. Jadi satu contohnya udah, nggak banyak-banyak Imam Nawawi ngedatengin dalil. Wa asmiru min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafihi. Wa asmiru, dan aku menyinggung min kulli darbin, dari setiap aspeknya, min adabihi, daripada adabnya, ila ba'di asnafihi, sampai setengah bahasannya. Falidzalika, maka karena ini, adkuru ma adkuruhu bihadfi asanidihi, karena peringkas ini akhirnya aku menyebutkan apa yang aku sebutkan bihadfi asanidihi, dengan tidak menyebutkan sanad-sanadnya. Imam Nawawi itu pensyarah Sahih Muslim ya. Kalau udah ngomongin syarah hadis, berarti udah nggak ngomongin hafal enggak hadisnya, udah pasti hafal hadis Sahih Muslimnya semuanya, termasuk sanad-sanadnya. Nah di sini kata beliau, saya meringkas karenanya berarti ada konsekuensi. Ketika udah meringkas otomatis sanadnya hilang, langsung biasanya an sahabat gitu. Jadi langsung sahabat yang disebutkan, nggak dituliskan hadasana atau apa seterusnya dalam ilmu hadis begitu. Wa in kana tasaniduhu, dan meskipun sanad-sanadnya bihamdillah, dengan kuasa, dengan segala puji bagi Allah, inti minal muhadaratul adidah, aku punya sanadnya, insyaallah aku hafal gitu kata yang pertama, tapi aku enggak sebutkan. Minal muhadaratul adidah, daripada banyaknya sanad itu, perbendaharaan sanad tersebut. Baina maksudi, maka sesungguhnya maksud aku at-tanbihu, yaitu tanbih, pangeling-eling. Apa pangeling-eling itu? Apa pangeling itu? Ultimatum, warning, pengingat ya. Ya pokoknya begitu artinya. Ala asli dalika, atas asal pokok yang demikian. Maksudnya yang penting ingat isinya dapat. Wal isyaratu, dan menyinggung tentang masalah tersebut, bima adkuruhu, dengan perkara yang aku sebutkan, akan ma ila ma hadamtuhu, sampai kepada perkara yang aku buang sanadnya itu tadi, mimma hunalika, daripada perkara yang ada dalam bab-bab itu. Wasababu fi itsari ihtisarahu itsari hifzahu, dan oleh karena sebab fi itsari, pada hasilku maksudku ihtisarahu, maka ringkaslah kitab ini. Isari hifzahu, memudahkan, atau isari hifzahu itu mempercepat gitu,
hifdahu untuk menghafal kitab ini karena singkat. Maka total intifai dan banyak manfaatnya, bisa diambil manfaat. Kalau nafa'a itu memberi manfaat, kalau intifa'a itu mengambil manfaat. Beda. Kalau nafa'a, nafa Allah enggak intafa Allah, tapi nafa Allah memberikan manfaat. Tapi kalau intafa'a, kita biasanya mengambil manfaat. Wa intisyarihi, dan gampang tersebarnya, jadi gampang dipahami lah. Sumama wa qamin gharibil asma'i, kemudian ada perkara yang jatuh min gharibil asma'i, daripada jarangnya istilah-istilah gharib ya, aneh gitu. Wal lughati, dan bahasa, fil abwabi, dalam bab-babnya ada bahasa yang aneh. Apa sih ini maksudnya? Dijelaskan sama Imam Nawawinya. Afriduhu, aku menyendirikan yang aneh-aneh itu tadi, bisyarhi, dengan penjelasan, wadah dan dobat, penguat, wal wajizi, dan ringkasan, al wadih, yang jelas. Jadi nanti ada takliknya. Ini misalnya kalimat ini angka 1, nanti ada di belakangnya. Ini penjelasannya. Itu maksudnya. Ya. Ala tartibi hukumihi, atas tertib terjadinya si gharib itu. Jadi gharib pertama nanti tulis angka, di sana ada 1, 2, 2 gitu terus. Footnote lah kalau kita mas sekarang. Fi babihi, dalam babnya, fi akhir kitabi, dalam akhir kitab. Di akhir kitab ini kan ada, kalau Anda buka di akhirnya itu ada angka-angka. Nanti angka itu yang menjelaskan huruf-huruf dalam pembahasan nanti, atau angka yang dalam pembahasan. Dia mulai intifa'u sahibihi, agar supaya sempurna kemanfaatan orang yang memiliki kitab ini, belajar. Wa yazula syakku an talibihi, dan hilang keraguan dari para pelajar kitab ini. Wa dari fi zalika, dan dan terurut gitu, fi zalika, dalam sisipan itu tadi footnote-nya. Gharib. Wa fi khilalil abwabi, dan pada di antara setiap bab, jumalun, itu ada jumlah, dan qawaidi, daripada qaidah-qaidah. Wa nafaisu min muhimmatil fawaid, dan pembahasan daripada pentingnya faedah-faedah. Wa ubayyinul ahadits as-shahihah, dan aku menjelaskan juga hadis-hadis sahihnya, wa dhaifah, dan kedhaifannya, mudhafatin, hanya disandarkan ila man rawahu, kepada orang yang meriwayatkan hadisnya, minal a'immati, daripada imam-imam al-athbati, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang kuat gitu. Waqad adhalu, dan aku munculkan an-nadirin, dari yang jarang, menjadikan yang demikian, fi ba'dil halati, pada setiap keadaan, sebagian keadaan. Dikit lagi mukadimahnya, ini macam mukadimah. Wa'lam annal ulama'a min ahlil hadis wa ghairihim, ketahuilah bahwasanya ulama min ahlil hadis, dari para ahli hadis wa ghairihim, dan mereka, jawazul amala, membolehkan mereka amala, beramal, bid'aifi, dengan hadis dhaif. Kata Imam Nawawi begitu. Jadi memang begitu, ilmu hadis itu begitu. Paling enggak ilmu hadis atau ulama hadis dibagi dua dalam memahami hadis dhaif. Ada yang hadis dhaif itu boleh diamalkan, tapi dalam hal-hal tertentu, ada yang sama sekali nggak boleh. Gitu. Itu ulama hadis kebagi dua begitu, paling secara umum. Fi fadhailil amal. Apa yang boleh diamalkan dalam masalah fadhailil amal, bukan dalam masalah hukum. Kalau hukum paling nggak hasan hadisnya, derajatnya. Gitu ya. Di kata Imam Nawawi, ulama ada yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif, tapi dalam masalah fadhailil amal. Wa ma hadza, dan beserta ini, meskipun demikian gitu, fa inni aqtasiru, maka sesungguhnya aku meringkas ala sahih, atas yang sahih saja, wala adkurud dhaifa, aku tidak menyebutkan yang dhaif, kata Imam Nawawi, meskipun tadi boleh dalam fadhil amal, illa fi ba'dil ahwal, kecuali dalam segelintir perkara aja, keadaan. Wa 'alallahil karim tawakkuli wa i'timadi, dan atas Allah al-karim tawakkuli, aku bertawakal, wa i'timadi, dan berserah diri, wa ilaihi tafwidi, dan kepadanya aku menyerahkan urusanku, wa istinadi, dan sandaranku.
Was'aluhu suluka sabilir rasyad, dan aku meminta kepada Allah suluka sabilir rasyad, untuk ditunjukkan kepada jalan para orang yang lurus. Wal ismata, dan apa ismata itu? Dia jaga, apa dia jaga itu? Apa namanya? Pelindung gitu ya. Min ahwali ahli zaigi, daripada keadaan ahli zaigi, orang yang menyimpang, wal inadi, dan orang yang membangkang. Wadawama, dan kedawaman, mayang terus menerus ala dalika, atas ketaatan ini, wa ghairihi, dan selainnya, minal ghairi, daripada kebaikan, fizidiadi, dalam tingkatan atau penambahan. Wa abtahilu, dan aku memohon dengan rendah hati ilahi, kepada Allah Subhanahu ayyuwaffiqoni, untuk memberikan taufik kepadaku, limarodoti, untuk memperoleh keriduannya. Wa iya ja'alani, dan Allah menjadikan ini kepadaku, mimman yakshahu, di antara orang yang takut kepadanya, wa yattaqi, dan takwa kepadanya, haqqa tuqa, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa iya hadiani, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepadaku li husnin niyat. Imam Nawawi aja masih ngomongin niat. Ulama yang luar biasa masih ngomongin niat, kepada baiknya atau bagusnya niat. Wa yassiruli, dan Allah memudahkan li kepadaku jami'an wa'il khairat, untuk melakukan seluruh macam kebaikan. Wa yu'inani, dan Allah menolong aku ala anwa'il makrumat, ya, atas macam-macam makrumat. Wa yudimani, dan Allah mendawamkan kepadaku ala dalika, atas demikian, hatal mamat, sampai meninggal. Ketaatan itu sampai meninggal. Wa yaf'ala dzalika kullahu bi jami'i ahbabi, dan bahwasanya Allah memberikan wa yaf'ala dzalika, dan bahwasanya mengerjakan dzalika, akan ketaatan itu, kullahu seluruhnya, bi jami'i ahbabi, seluruh keluargaku, wasairil muslimina, dan sisa-sisa orang muslim laki-laki, wal muslimati, dan orang muslim perempuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, cukup Allah menjadi apa namanya? Ya, cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik apa namanya? Penanggung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Wa hadhihi fi Allah. Masuk ke bab 1. Itu masih mukadimah ya. Sekarang masuk ke bab 1. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama. Ai hadzal al-babul awwal, ini adalah bab yang pertama. Bi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalati. Bab ini menjelaskan tentang cabang-cabang min fadilati tilawatil Qur'ani, daripada keutamaan membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan menghafal Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus salata, dan yang menunaikan salat, mengerjakan salat, wa anfaqu, dan berinfak, mimma razaqnahum, dari perkara yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan apa namanya? Sendiri, sendiri ya, wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itu adalah mereka orang-orang yang mengharapkan tijarah, perniagaan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Jadi orang yang baca Al-Quran, orang yang sholat, orang yang berinfak, itu adalah orang-orang yang pada hakikatnya menghendaki atau mengharapkan tijarah, perniagaan di sisi Allah tentunya, yang nggak akan pernah merugi. Kalau kita mau buka usaha, punya modal 10 juta, buka kopi kekinian misalnya gitu, kopi kangen, kopi janji jiwa, apa banyak kan gitu kan, kopi apa namanya, kopi mantan, apa sih banyak kopi-kopi begitu. Itu belum tentu kita mendapat keuntungan dari itu. Tapi kalau orang yang datang ke pesantren, baca Quran, sholat rajin, infak, punya sedikit uang, infak, apa namanya, itu orang pada hakikatnya nggak akan pernah merugi dengan segala amalannya.
liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar supaya Allah menyempurnakan ganjaran si orang-orang itu, wa yazidahum, dan menambahkan min fadli karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, syakur, maha membalas maha membalas, maha bersyukur. Dalam arti begini, ada orang yang ibadah atau enggak ibadah Allah tetap kasih gitu, itu syakur namanya. Jadi orang meminta kepada Allah, Allah kasih. Orang memuji kepada Allah, Allah kasih. Jadi Allah ngebalas, ternyata bersyukur kalau nisbatnya ke Allah. Waraina an Utsman bin Affan, dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan, qala, kami meriwayatkan, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ya dalam hadis ini ya, sebaik-baik orang. Rahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Imam Bukhari fi sahihi, dan sahihnya alladzi huwa ashahul kutub ba'dal Qur'an. Yang sahih Bukhari adalah sahih atau paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab pertama mutawatir. Datang sahih Bukhari, itu paling sahih setelah. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Adapun orang yaqra' yang membaca si alladzi Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, wa huwa, dan si alladzi yaqra' ini mahirun, dia mahir, hebat, bihi, dengan bacaannya, ma'as safarati, maka orang itu adalah bersama malaikat pencatat al-kiramil barara, yang mulia, yang baik. Gitu ya. Jadi disertai malaikat orang-orang yang baca Qurannya bagus, menjaga hak hurufnya dan segala macamnya, hafalannya bagus. Walladhi, sedangkan orang yang membaca ayat membaca Al-Quran akan Al-Quran, wa huwa yatata'ta, ia terbata-bata dalam bacaannya, fihi, dalam bacaannya, wa huwa syakun alaihi, karena dia merasa berat, sulit, alaihi, atas bacaannya, lahu ajroni, baginya ada 2 pahala, ganjaran. Orang yang mahir disertai malaikat, doanya insya Allah dikabul karena malaikat yang mengamini. Tapi orang yang masih terbata-bata pun ternyata dapat pahala, 2 pahala. Apa maksudnya 2 pahala? Pahala pertama adalah pahala dari bacaannya itu sendiri, gitu ya. Yang kedua pahala dari sulitnya, ada sulitnya masih mau baca, gitu ya. Tapi ada catatannya, harus belajar. Sulit baca tetap belajar, bukan nggak bisa baca nih, pengen pahala, tapi nggak mau belajar, gitu. Itu malah dosa. Karena hukum baca Al-Quran, baik bacaannya itu adalah atau mempraktekkan tajwid dalam bacaan kita, itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi tiap individu kena fitopnya, kena dosanya. Kita baca Al-Quran kita salah, itu kena fitopnya. Tapi belajar tajwidnya fardu kifayah, gitu ya. Kalau di sini misalkan katakan 10 orang, ada yang belajar tajwid 1, yang lain ketutup, itu ya sederhananya ya. Tapi untuk bacanya setoran dengan tajwid segala macam, itu masing-masing harus wajib. Kalau salah ya dosa bacaannya, berarti gitu. Allahu Akbar. Baik. Bukhari. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dan dari Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu di depan ada namanya ya. Qala al-Asy'ari itu nisbat, bukan nama aslinya. Qala Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana masal utrujah. Adapun perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Quran, si orang beriman ini, masalul utrujah, itu seperti utrujah. Utrujah tuh kalau apa ya? Kalau durian sih mungkin sebagian orang suka, sebagian enggaknya. Mungkin jeruk lah, jeruk. Jadi wanginya enak, kemudian tapi ada yang asam juga ya. Kalau saya sih lebih mengistilahkan ini durian, karena saya sedang durian dan rasanya enak, baunya juga enak. Tapi kalau yang nggak suka kan belum tentu. Kalau jeruk wanginya enak, tapi ada yang asam juga. Katakanlah jeruk yang manis. Jadi orang yang mukmin baca Al-Quran itu seperti buah jeruk, manis, wanginya seger.
segar. Rihuha thayyibun tuh, baunya enak dicium, wa ta'muha thayyibun, rasanya juga manis. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalul tamrah. Adapun perumpamaan orang beriman yang tidak baca Quran, dia iman tapi nggak baca Quran, itu seperti tamroh, korma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Nggak ada baunya, korma kan aneh, nggak ada dia wangi-wanginya, asam kadang baunya, tapi manis, nggak ada kurma yang asam. Paling ada yang manis, ada yang lebih manis gitu paling. Nggak ada kurma yang asam. Wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, masalur raihana. Itu seperti raihana. Kalau tanaman kemangi ya, atau wangian, berarti parfum gitu katakan. Rihuha thayyibun, baunya itu wangi, wa ta'muha murrun. Rasanya pahit, coba minum minyak wangi, gimana rasanya? Pasti kan emang kebawa minum juga kan, pahit. Wa masalul munafik, dan adapun perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Udah munafik kan mau baca Quran lagi. Munafik itu secara dohir dia masih dihukum Islam ya. Dia nggak mau baca Al-Quran, kama salil hamdalah. Itu seperti buah apa ya? Brotowali apa gitu, yang pahit gitu. Atau bernuk, atau orang Sunda mah ada buah bernuk, atau ya buah bernuk itu kayak jeruk, nggak wangi, nggak bisa dimakan juga gitu. Atau brotowali masih ada manfaatnya buat ngilangin ini apa namanya, gula kan pahit itu. Gitu. Jadi sesuatu buah yang kira-kira nggak bau, nggak ada wanginya, tapi dia nggak bisa dimakan juga. Laisa lahari nggak ada wanginya, watah Muhammad, dan rasanya juga pahit. Brotowali nih, brotowali. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa an Umar bin Khattab, dan dari Umar bin Khattab, anna Nabi SAW qala, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhum bil akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u mengangkat bihadzal kitab, dengan sebab kitab ini, aqwaman satu kaum, wa yadhum bi akharin, dan meninggalkan atau menurunkan derajat bihi dengan sebab Al-Quran ini akhirin, kaum yang lain. Hati-hati kita hafal untuk ingin ditinggikan derajatnya, bukan malah sebaliknya. Yang ditinggikan oleh Allah tentu kita paham. Orang hafal ya diulang, jangan sampai hilang. Karena banyak mantan hafid, banyak hafal los hilang, nggak pernah diulang. Nah, itu mantan. Hati-hati, jangan sampai kita wayadau bi akhirin masuknya. Gitu ya, diamalkan sedikit-sedikit, karena para sahabat dapat 10 ayat dipahami, dihafalkan, diamalkan, baru minta lagi setelah itu ke Rasul. Gak mau nambah dulu dari 10 ayat itu kalau belum ini bisa diamalkan gitu ya. Kalau kita ya kalau nunggu begitu berarti lama, gak diamalin lagi. Saya nunggu dulu ini bisa diamalin nih 1 halaman, gak diamalin ya berarti kan selesai suratnya. Wan Abi Umamah al-Bahili qol sami'tu Rasulullah SAW yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di asma. Ini masyhur banget hadisnya. Bacalah oleh kalian semua akan Al-Qur'an atau Al-Qur'an, fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat, syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabi, bagi para pembacanya, penghafalnya, memberi syafaat. Hati-hati, Al-Qur'an itu bisa hujatan lana hujatan alaina, bisa hujatan lana hujatan alaina, pembela kita nanti di hari kiamat, bisa juga malah mensengsarakan kita di hari kiamat, tergantung sikap kita sekarang terhadap Al-Quran. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar Nabi SAW qol la hasada, tidak ada sifat hasud illa fitnataini, kecuali pada 2 perkara. Siapa saja yang boleh dihasudi, hasud itu paling nggak boleh ya, itu sifat hati tercela, sifat tercela yang ada dalam hati. Hasud itu kan sederhananya sedih ngelihat orang senang ngelihat orang sedih gitu ya, itu hasud, sederhananya begitu. Lihat orang punya mobil baru, paling korupsi, nah gitu. Lihat orang punya kendaraan baru, lihat orang punya rumah baru, paling juga nyicil, nah gitu. Ada aja pokoknya. Lihat orang punya istri baru, paling juga
Second. Paling juga ini. Pokoknya ada aja, pasti ada. Ngomongin orang kerjaannya. Ya, dicari terus keburukan. Hasad terhadap orang lain. Kata Rasul, nggak boleh ada sifat hasad kecuali pada dua perkara. Gitu ya. Rajulin yang pertama seorang laki-laki bolehnya dihasudin tapi tujuannya ingin seperti orang ini. Atahullahul Quran yang Allah berikan kepada si rajul itu Al-Quran, bahwa yakumu biha, ia baca bihi dengan Al-Qurannya anak al-laili tengah malam, bangun malam, wa ananar tengah siang, sepanjang siang baca terus. Nah itu boleh kita. Jadi sama si Anu rajin banget malam-malam bangun hafal. Insya Allah. Mang Aam, ini banget ya Mang Aam. Tiap malam sare boleh, tapi tujuannya buat begitu. Jangan iri terus Mang Aam ngapal mulu. Nggak usah ngapal mulu, ini kita warnet. Jangan. Irinya ngaco. Warajulin yang kedua boleh hasad kepada laki-laki atau Allah yang Allah berikan kepada si laki-laki tersebut malat harta bahwa yunfikuhu, maka si orang itu menginfakkan hartanya ana al-laili wa ana sepanjang hari gitu, siang berinfak, malam berinfak. Warwainahu aidan, dan kami meriwayatkan juga min riwayat Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bilafzi dengan lafaz beda sedikit. La hasada illa bisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama rajulin atahullahu malan, seorang laki-laki yang diberikan harta, fasallatahu, maka menguasai atau mensibukkan dirinya dengan hartanya ala halakatihi, atas bertasarruf dengan hartanya, menghabiskan hartanya gitu ya, fil haqi, dalam kebenaran. Orang bangun masjid nyumbang, orang bikin pondok ikutan, nanti nggak punya pakaian seragam ikutan, nanti nggak punya Quran banyak. Hampir tiap minggu kemarin kiriman Al-Quran banyak sekali. Warajulin, dan yang kedua laki-laki atahullah yang Allah berikan kepadanya hikmatan, ilmu, bahwa dan si laki-laki itu yakti mengamalkan biha dengan ilmunya, dengan hikmahnya, wa yu'allimuha, dan ia mengajarkannya. Jadi boleh iri kepada dua orang itu, harta sama orang kasih ilmu, itu masuk Al-Quran. Wan Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud qala, ia berkata, kalau Rasulullah SAW, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran harfan satu huruf min kitabillah, itu daripada kitab Allah Ta'ala, falahu, maka baginya bihi dengan bacaannya hasanatun, satu huruf, satu kebaikan, bihi dengan harfan itu hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun satu kebaikan bi asli amsalia, dikalikan dengan 10 seumpamanya. La aku lu alif lam mim harfun, aku enggak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun, satu alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lamnya satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya satu huruf. Berarti ada 30. Baca emang nggak usah banyak hafal, berdapat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Beres tidur sare lama dapat 30 kok. Nah, gitu. Jangan begitu, makin banyak makin bagus. Wan Ibnu Abbas Wan Abi Sa'id Al-Khudri, ini Nabi SAW qol, yaqulu Rabbu, berfirman Rabb subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taitu. Barang siapa yang menyibukkan akan siman Al-Quran oleh Al-Quran, wa dzikri, dan mengingatku, an mas'alati, karena dia punya permintaan kepadaku, a'taituhu, maka aku memberikannya. Gak usah minta, sibukkan aja dengan Al-Quran. Hajat orang tua kita di rumah, insya Allah Allah penuhin dengan wasilah kita baca Al-Quran, kita ngapal. Itu ya. Jadi jangan terlalu mikirin yang di rumah dulu sementara. Fokus dulu di sini, doakan yang di rumah. Gitu. Doakan yang di rumah, tapi kalau mikirinnya misalkan doakannya calonnya, itu ntar aja dulu gitu, sabar dulu, tunggu dulu. Tapi kalau orang tua, doakan mudah-mudahan lancar urusan ekonominya, terutama kesehatannya gitu.
Kita yang fokus di pesantren. Afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Jadi aku akan berikan yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang minta tapi tanpa baca Quran, gitu ya. Minta doa-doa jarang baca Quran. Aku akan berikan kepada orang yang sering sibuk baca Quran, lebih baik dari yang orang-orang minta itu. Wa fadlu kalamillah, karena pada hakikatnya keutamaan kalam Allah itu ala sa'iril kalam atas seluruh doa-doa yang lain, seluruh omongan gitu, permintaan kafadlillahi ta'ala, seperti keutamaannya Allah ala khalqihi atas makhluknya, tentu nggak bisa dibandingkan. Allah utamanya gimana? Segala perkara atau segala sifat yang kegagahan ada di Allah. Kemustahilan itu nggak ada di Allah. Kelemahan itu mustahil di Allah. Tapi makhluk kebalikannya, banyak lemahnya, kegagahannya nggak ada. Makanya ya beda. Kalau mau dibandingkan komparasi nggak ini, ya, seimbang. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas qala Rasulullah innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitul kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam rongganya si orang tersebut syai'un, sesuatu apapun, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, kal baitul kharib, seperti rumah yang roboh. Orang kalau nggak baca Al-Qur'an nggak mau banget dekat Al-Qur'an, nggak mau baca, paling hafal itu seperti rumah yang roboh. Nggak ada manfaatnya rumah roboh, mau diisi juga ngadon itu doang, ngadon aduan minta orang yang isi kan, dan bahaya. Wa Ibnu Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As. Ini Nabi SAW call. Amr bin As ini salah satu sahabat yang digelari sahabat yang penakluk Mesir. Amr bin As. Ada kisah sedikit biar nggak ngantuk. Amr bin As itu adalah sahabat yang mulia tentunya. Beliau mulia, tapi beliau bukan termasuk golongan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, karena lebih dahulu itu ada Abu Bakar dan sebagainya. Belum lama, kisah sedikit. Belum lama Amr bin As ini masuk Islam, sekitar 1-3 bulan, itu Nabi SAW menunjuk Amr bin As ini untuk menjadi panglima perang ke satu daerah, untuk dalam rangka ya tentunya. Setelah daerah itu Nabi minta untuk Islam gak mau datang ke sana, tentunya dalam rangka untuk memerangi daerah tersebut. Ditunjuk orang yang baru masuk Islam, mu'allaf istilahnya, itu Amr bin As. Sedangkan Amr bin As ini membawahi beberapa sahabat yang masyhur, yang kibar, sahabat-sahabat luar biasa. Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, jadi anggotanya, jadi bawahan istilahnya sementara itu. Kemudian dikirimlah tentara ini sekitar 300 orang dengan pemimpinnya Amr bin As. Datang ke satu daerah, dekat daerah itu, dekat suku itu yang mau diperangi. Sukunya itu banyak. Kalau ketika itu suku itu nyerang Madinah, itu bakal hancur Madinah. Kalah lah itu dengan jumlahnya saking banyaknya. Malam-malam datang, kebetulan waktu itu musim dingin. Orang kata kawan-kawan yang kuliah di Madinah, di Mekah itu kalau udah musim dingin itu kayak musuk-musuk tulang dinginnya, saking dinginnya ini. Mungkin minus ya, mungkin ya. Tapi kalau lagi panas juga panas. Kalau kita umrah misalkan atau haji, itu lagi musim panas, ini tuh pecah-pecah, perih, pada perih bibir. Makanya biasanya jamaah haji itu ketika musim panas, biar bibirnya pecah-pecah karena perih kan, pakai masker, tapi masker diguyur dulu sama air zam-zam baru dipakai biar tetap lembab tujuannya. Kalau musim panas, kalau musim dingin kebalikannya, dinginnya betul-betul dingin. Nah, ini Rasulullah mengirim pasukan dengan pimpinannya Amr bin As itu pada musim dingin untuk memerangi kaum itu tadi. Sampainya di daerah itu malam-malam dingin kan, apalagi gurun pasir. Kawan-kawan yang cerita itu kan ya pasti di asrama kampus ya, Jamiah Islamiyah dan seterusnya gitu. Mungkin di Mesir juga begitu dingin. Terus ini di gurun pasir yang anginnya langsung, artinya dingin sekali gitu. Nah, Amr bin As punya instruksi, bilang ke tentaranya, jangan ada yang nyalain api. Lagi dingin-dingin nggak boleh bakar api untuk angkatan badan. Datang Umar kan sahabat besar gitu ya, sahabat besar, dan memang Umar ya bukan galak sih ya, cuma memang mungkin Umar kan beda, kalau Abu Bakar memang lebih bijaksana. Umar datang
nggak salah gitu, dingin-dingin begini nggak nyalain api buat ngangetin badan, nggak apa-apa katanya. Jangan, instruksi saya jangan nyalain api. Akhirnya dengan gondok Umar balik ke Abu Bakar. Abu Bakar, ini anak kemarin misalnya, karena kan baru masuk Islam kan. Anak kemarin minta kita buat nggak nyalain api, apalagi dingin-dinginnya. Kata Abu Bakar, kan Rasulullah yang memilih Amr bin As, udah taati saja. Karena berarti mentaati Amr bin As adalah mentaati Rasulullah, itulah. Ya, sama di sini juga begitu. Bisa di pondok ada satu orang diamanati, ayo sholatnya dijaga ya. Mentaati orang yang kita titipin itu, misalkan santri yang memang udah dititipkan untuk jaga sholat, bangunin yang lain, nggak taat berarti nggak taat juga sama atasannya gitu. Sama begitu. Jadi Amr bin As ditaati meskipun Umar ya sedikit gondok, tapi balik ke Abu Bakar, atau Abu Bakar mentaati Amr bin As berarti mentaati Rasulullah. Udah sabar aja, sabar. Ala kulihal, pagi sholat subuh kan, sholat subuh ternyata malamnya Amr bin As itu mimpi junub. Mohon maaf ya, mimpi basah lah istilahnya gitu. Kan berarti harus mandi kan ya, harus mandi wajib gitu. Terus mau mandi, minta didatangkan air sama pengawal tentara, tolong datangkan air, datangkan air buat mandi. Pas megang air, nah sedangkan kan biasanya panglima perang itu, pimpinan pasukan itu harus imamin sholat. Jadi sebelum sholat itu sibuk dengan urusannya mau mandi. Pas megang air, airnya ternyata dingin banget, dan itu dinginnya betul-betul dingin. Dingin banget, akhirnya nggak jadi, ya kan? Nggak jadi pakai air. Saya mau tambah tayamum aja, tayamum. Umar datang lagi, nanti nggak boleh tayamum, ada air gitu. Kata Umar begitu. Akhirnya Umar gondok lagi. Pokoknya saya mau tayamum, kata Amr bin As. Nggak banyak ngomong, mau tayamum. Akhirnya tayamum. Umar balik lagi ke Abu Bakar, tuh kelakuannya istilahnya gitu. Kita sedang anak kemarin udah ini banget gitu, dikasih taunya iya. Terus ayo udah ikutin aja, sabar, kata Abu Bakar. Abu Bakar emang orangnya bijaksana ya, santai gitu, bijaksana. Akhirnya ya udah diikutin. Akhirnya pas waktu tiba waktu perang, kata Amr bin As, ayo kita serang, tapi teman yang satu, jadi kita nyerang tapi nggak boleh berpencar. Jadi masing-masing antum harus megang temannya satu-satu. Kalau belum selesai temannya perang sama lawannya, jangan ditinggal. Gitu. Pokoknya yang ngumpul lah, terus ngumpul gitu. Terus akhirnya peperangan pun berhasil, menang gitu, 300 lawan ribuan. Akhirnya selesai, musuh kalah, ghanimah udah didapetin. Kata Umar, ayo kita kejar musuh itu yang kabur. Itu lumayan, itu ghanimah juga, karena zaman dulu masih perbudakan kan, bisa ditarik, dan sampai zaman sekarang perbudakan hukumnya masih ada dalam Islam. Kemudian kita ambil orang tahanan perang itu jadi budak, bisa dijual belikan. Kata Amr bin As, instruksinya jangan dikejar, biarin aja. Tujuan kita udah terlaksana, kita mengalahkan suku itu, dan ghanimah ini harta-hartanya udah kita bisa ambil, bisa bawa pulang. Sampai ke Rasulullah, ya, singkat cerita, bawa ke Rasulullah hartanya segala macam gitu kan ya, rampasan perangnya. Kemudian Umar baru turun dari kuda langsung ke Rasulullah. Rasulullah nih anak baru kemarin istilahnya begini. Dia malam-malam nggak boleh kita nyalain api, padahal dingin banget. Terus dia junub nggak mau mandi, tayamum padahal ada air gitu, segala macam. Terus pas waktu antara musuh udah kalah, kok nggak boleh dikejar gitu. Padahal itu bisa jadi tawanan perang. Kata Rasulullah nggak langsung marahin Amr bin As, nanya alasannya kenapa. Yang pertama alasannya kenapa nggak boleh nyalain api? Rasulullah, kita itu sedikit jumlahnya, suku itu banyak. Kalau kita nyalain api, mereka bisa lihat kita, posisi kita, tempat kita, karena terang kan kalau api kan. Akhirnya tahu, pasti mereka nyerang kita bisa kalah. Itu satu. Benar ente, kata Rasulullah. Akhirnya Umar kan diam. Kemudian yang kedua, kenapa ente nggak mandi, mana tayamum? Ya Rasulullah, waktu itu dingin banget. Kalau misalkan saya tetap mandi, saya bisa sakit. Gimana tugas saya sebagai panglima perang yang diamanati untuk memimpin pasukan? Jadi sakit. Kata Rasulullah, ente benar. Umar diam lagi. Yang ketiga, kenapa ente nggak kejar? Rasulullah, tugas kita udah selesai, nggak bisa mengalahkan itu. Nah kalau kita kejar, jumlah kita itu sedikit, cuma 300. Kalau mereka nyerang balik dengan jumlah yang banyak, gitu ya,
Kalau kita kejar satu-satu kemana, jadi ketahuan sedikitnya jumlahnya. Kalau misalkan kita tetap ngumpul, itu kelihatannya banyak. Makanya kita nggak usah kejar, yang penting tujuan kita udah tercapai. Yang benar Rasulullah akhirnya Umar bin Khattab ya cuma bisa diam kan, karena kata Abu Bakar tuh kan. Apa yang dipilih Rasulullah itu nggak semata-mata mata. Jadi Rasulullah udah tahu lebih dulu gimana gitu kapasitas orang itu. Masya Allah kan. Artinya Rasulullah apa yang akan terjadi mungkin udah dikasih tahu kabarnya. Gitu. Jadi jangan sangka bahwa Rasulullah itu nggak tahu apa-apa dengan pemilihan itu. Ya namanya Umar kan cepet dongkol, agak sedikit keras kan. Abu Bakar kebalikannya, agak lembut gitu, makan lembut banget. Jadi perlu sosok-sosok Umar, perlu juga sosok Abu Bakar. Umar ganas, orang syirik, tapi lembut pada orang yang memang. Ya, sedikit lagi tadi. Rasulullah SAW, Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil qarib. Oh, yang di bawahnya. Wa Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi SAW qala yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibil Qur'an, Iqra, nanti ya di hari kiamat nih. Kita bayangkan di hari kiamat. Iqra wartaqi, bacalah, naiklah, diistimewakan orang Al-Qur'an. Warattil, bacalah, baguskan bacaanmu. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu baca waktu di dunia. Tartil. Nanti di hari kiamat kita bakal diminta sama Allah untuk baca Al-Quran. Masya Allah ya, dari sekian manusia segitu banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ini ya, maksudnya yang disabdakan Rasulullah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya kedudukan kamu nanti di hari kiamat inda akhiri ayatin taqra'uha. Itu di akhir ayat yang kamu baca. Ya hafalannya paling banyak itu yang mulia, paling lebih mulia. Bahkan kan di perang Uhud Rasul sampai nanya nanti di hari depan itu, mana yang lebih banyak hafalannya, didahulukan nama Rasulullah dikubur biar segera ketemu dengan bidadari-bidadari itu nanti jaminan-jaminan para syuhada. Jadi disegerakan mendapatkan nikmatnya maksudnya. Jadi orang yang lebih banyak hafalannya memang itu yang Allah dan Rasulnya utamakan. Habisin bab 1 ya. Wa an Mu'ad bin Anas anna Rasulullah SAW qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, albasallahu, maka Allah akan memakaikan walidayhi, kepada kedua orang tuanya, tajan tuh mahkota, tajus subki, ada kan namanya Imam Subki, taj mahkota yaumul kiamati, di hari kiamat. Dauhu, yang sinarnya mahkota ini, ahsan, itu lebih baik, min dau isyamsi, daripada sinar matahari fi buyuti dunia, di rumah-rumah di dunia. Sinar matahari di siang hari mungkin itu lebih pancar cahayanya. Gimana coba? Fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka apa pendapat kamu dengan orang yang beramal dengan hadis ini? Artinya banyak baca Quran, amalkan gitu maksudnya. Tentu nanti ke depannya di hari kiamat orang tuanya, insyaallah. Warawat Darimi bisnadihi an Abdullah bin Mas'ud, satu lagi. Ani Nabi SAW qol, ia bersabda, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, baca Al-Qur'an, hafalin Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu, enggak akan mensiksa Allah qalban, satu hati, wa Al-Qur'an, yang terus hatinya fokus kepada Al-Quran, menghafal, memperhatikan Al-Quran, isi kandungannya, mengamalkan. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, karena sebenarnya Al-Quran itu ada jamuan dari Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Maka barang siapa yang masuk ke dalam jamuan Allah itu, maka dia amin, perlindungan Allah. Jadi Al-Quran itu perlindungan dari Allah, yang masuknya aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyushir, dan orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta memfasilitasi orang yang hafal belajar Al-Quran, itu falyushir, maka berilah kabar gembira atau gembiralah dia gitu. Jadi orang yang terkait dengan Al-Quran insya Allah gembira, dunia akhirat, yang penting niatnya, sekali lagi niatnya. Wan Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'atu Sufyan As-Tsauri anir rajuli yaghzu ahabu ilaika aw yaqra'ul Quran. Aku bertanya kepada Sufyan As-Tsauri anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yaghzu yang berperang, ahabu, apakah lebih dicintai ilaika, di sisi kamu,
Au yaqra'ul Quran, atau lebih mencintai orang yang baca Quran. Faqala, kemudian menjawab Sufyan Ats-Tsauri, yaqra'ul Quran, aku lebih mencintai orang yang baca Al-Quran. Kenapa? Di anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti udah belajar, terima setoran, kita mengajarkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9. Banyak kan yang ngajinya. Mohon maaf ya, demikian para asatidz perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ada kesimpulan yang mungkin bisa kita simpulkan pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah kesimpulan, setiap kesimpulan ya, baik sedikit atau banyak, nanti itu yang akan hadir atau datang di ujian, paling kayak gitu. Kesimpulannya yang pertama yaitu kita hidup mulia dengan Al-Quran atau malah sebaliknya. Allah tingkatkan derajat kita adalah sebaliknya, sehingga kita pilih. Yang kedua, hadis-hadis keutamaan banyak sekali ya, yang tadi disebutkan itu keutamaan tentang menghafal, membaca segala macam. Kemudian ya, intinya adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini tentang keutamaan semua, jadi tinggal dihafalkan hadisnya bagi yang mau menghafalkan. Kalau nggak mau menghafalkan paling nggak paham. Ya demikian para asatidz, para teman-teman santri, baik yang di Bintaro maupun di Parung, di Tanah Kusir, Peninggaran, ataupun di Bintaro 2, apa yang bisa kami sampaikan adalah merupakan ya itulah selemah-lemahnya kami nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar tentunya datang dari Allah, kalau banyak kesalahan yaitu atas diri pribadi. Ya, dari kami cukupkan. Waalaikumsalam. Ada soal pertanyaan? Udah siang ya, dan nanti aja kalau ada pertanyaan mungkin bisa di minggu depannya gitu, biar enak. Nanti ada sesi pertanyaan itu sebelum kita mulai kajian selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa sa'alna